Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali akan membahas tentang rumput yang ada di Stadion JIS ini teman-teman, karena rumput ini terus menjadi pembahasan yang hangat ya di media sosial ataupun di dunia nyata ya, dimana banyak sekali masyarakat ingin tahu bagaimana kondisi terkini pergantian rumput kedua yang ada di Stadion JIS. Karena di tahun lalu baru saja dilakukan pergantian yang pertama ya ketika World Cup U17, dan diganti lagi tahap keduanya di tanggal 31 Maret tahun 2024. Di sini kalau kita lihat sirkuit Formula E-nya masih terjaga dengan baik ya, kayaknya habis digunakan ada acara kayaknya kemarin ini teman-teman, karena kun-kun warna merahnya tuh kalau kalian lihat ya, sepertinya habis acara nih. Dan sirkuit Formula E ini baru tahun ini ya tidak menyelenggarakan event Grand Prix Formula E, karena tahun ini baru saja dilakukan Pilpres ya. Jadi katanya setelah Pilpres ataupun tahun depan baru diadakan kembali ajang balap internasional tersebut. Saat ini kita sedang terbang dari sisi utara dari Stadion JIS. Di sini kalau kita lihat untuk lahan-lahan kosongnya sepertinya masih sangat banyak ya teman-teman, dan ini kita ada di perumahan Karnaval Ancol ya. Ini perumahan elit di sini teman-teman. Dan di sini juga masih banyak lahan-lahan kosong nih. Cuma kita tidak mengetahui lahan kosong ini punya siapa ya. Cuma di sebelah kiri sekali katanya itu punya swasta teman-teman. Makanya JPO ini tidak bisa ataupun belum bisa menyediakan lahan parkir, karena kemarin katanya informasi yang saya dapatkan lahan yang mau dibeli itu terlalu mahal, sehingga masih terjadi tarik ulur tentang pembelian tanah tersebut. Di sini kalau kita lihat JPO-nya modelnya seperti ini ternyata ya, kalau dilihat dari jalan tol Harbor 1 ya. Kalau kita lihat emang polanya kayaknya seperti ini teman-teman, ada jadi setiap fasadnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, habis itu ada 3 naik ya, ada warna abu-abu gelap sama abu-abu terang. Cuma saya pernah ngelihat desain aslinya ini teman-teman, nggak kayak gini modelnya, apa dirubah mungkin ya modelnya. Jadi dulu tuh yang saya pernah lihat fasadnya ini dia ketutupnya tuh 3/4, cuma mungkin di tengah jalan ada perubahan mungkin ya. Dan di sini juga di atas LAA ini tertutup full ya di sini kalau kita lihat. Cuma yang di awal video ataupun awal jembatan itu masih terbuka. Mungkin dari sisi safety mungkin ya, karena di bawah ini merupakan LAA, listrik aliran atas dari KRL, jadi mungkin dilihat dari segi safety-nya mungkin ya, makanya ditutup full, baru agak ke kanan dikit baru terbuka lagi, mungkin seperti itu. Dan kalau kita lihat tulisan Jakarta International Stadium kayaknya agak ketutup ya oleh JPO. Kita tidak mengetahui apakah nanti kalau rampung nih semua desain asli bawaan Stadion JIS, apakah nanti tulisan JIS-nya itu akan dinaikin ataupun ditempelkan ke fasad atau seperti apalah agar lebih terlihat ya, karena saat ini agak sedikit tertutup. Di sini juga saya agak menyayangkan sebenarnya ini stasiun temporer yang kedua ya. Ini yang pertama agak kesana dikit teman-teman, dan ini yang kedua. Dan ini juga kayaknya mangkrak ini teman-teman.
tidak selesai ya, sayang banget ya, padahal sisa sedikit lagi tinggal rooftopnya ya ditutup. Habis itu ya perintilan dari stasiunnya pastinya ya, tapi ini kan bersifat temporer ya. Nah, temporer itu kan dia bersifat insidental sebenarnya, jadi seharusnya sih harusnya bisa digunakan ya teman-teman. Cuma ya nanti kita lihat bagaimana ke depannya. Dan di sisi kanan juga ini merupakan hunian para pekerja operasional dari Stadion JIS. Jadi bagi kalian yang menanyakan itu bangunan apa bang di timur laut dari Stadion JIS, maka itu adalah HPPO, hunian para pekerja operasional dari Stadion JIS. Dan di kanan bawah ini teman-teman Brimob sudah pada datang ini teman-teman. Aduh, saya tuh kaget dan beneran saya mempercepat drone ini. Saya takut ditembak jatuh sama teman-teman Brimob tuh. Aduh, karena Brimob ini mempunyai alat jumper teman-teman, ataupun alat tembak force down ya. Jadi ada drone-drone yang tidak terdaftar itu bisa ditembak jatuh sama mereka. Dan di sini kalau kita lihat lapangan outdoornya saat ini sedang dirawat ya, dan penyiramannya menggunakan sprinkle ataupun saluran air dalam tanah ya. Jadi sistem operator jadi sekali pencet itu langsung naik bersamaan menuju permukaan tanah dan disemprot ya. Jadi bisa meminimalisir namanya pekerja ataupun penyiraman ya. Jadi secara otomatis. Di sini juga kalau kita lihat menggunakan panel surya ya. Ini bangunan mengusung konsep green building ataupun bangunan berkelanjutan. Sehingga salah satunya ditekan itu adalah penggunaan bahan bakar fosil ya, ataupun batu bara, karena listrikan ini kan rata-rata menggunakan batu bara ya. Tapi saat ini diminimalisir dan menggunakan panas sinar matahari yang ditangkap melalui panel surya yang nantinya akan dirubah menjadi aliran listrik. Dan ini dia rumput terupdate di tanggal 29 Mei tahun 2024 teman-teman. Dan ya Allah, cantik sekali ini rumputnya. Sangat manja sekali ya, rumputnya sangat cantik sekali. Oke, kita coba zoom masuk ke dalam, dan kayaknya teman-teman operator ini sedang melakukan pencukuran ya. Dicukur cemek nih teman-teman, cepat mekar. Dan banyak sekali di kolom komentar yang meminta saya untuk terbang lebih rendah nih, bang tolong terbang lebih rendah bang biar lebih jelas gambarnya. Dan ini dia, saya saat ini sedang mencoba terbang lebih rendah nih teman-teman. Coba tiba-tiba saya lost sinyal. Jadi ya beginilah kalau terbang lebih rendah ya, agak masuk ke dalam sedikit. Makanya ya seperti inilah. Jadi kalau main drone itu teman-teman sama seperti kita main layangan sebenarnya. Jadi sinyalnya kita itu bagikan benang layangan. Jadi tidak boleh ada yang terhalang dari apapun dari sinyal tersebut. Dan jika terhalang pasti rata-rata sih putus kalau terbang jauh. Kalau terbang dekat biasanya enggak, masih dapat. Dan ini dia kondisi terkininya ya. Saya apresiasi kinerja Jakpro ya, dan teman-teman vendor di sini sangat bagus sekali ya pengerjaannya. Meskipun belum perfect ya, belum 100%, ini kondisi saya lihat sekitar 85-90% ya kualitasnya. Tapi saya apresiasi kinerja teman-teman di lapangan. Ini pengerjaannya hanya 1,5 bulan nih teman-teman, luar biasa sekali ya. Dan hijaunya tuh hijau murni ya, tanpa pemanis dan pewarna buatan.
kayak iklan sirup aja. Hijaunya itu merata teman-teman ya, meskipun masih ada beberapa elemen yang agak kurang, tapi hijaunya itu hijau alami gitu loh, bukan hijau yang disemprot. Dan saya ini salut sama kinerja teman-teman Jakpro dan vendor di sini, Masya Allah ya, sangat bagus sekali kinerjanya teman-teman. Dan ini adalah bukti nyata ya bahwa teman-teman kita yang mengurus stadion di sini ya, ini rumput defaultnya teman-teman yang dikembalikan memang memiliki kualitas yang lebih baik ya, kita harus akuin ini memiliki kualitas lebih bagus daripada rumput sebelumnya ya. Dan ya semoga rumput ini jangan dibongkar-bongkar lagi lah ya, ini aja yang digunakan ya karena memang sudah terbukti. Dan H-1 ya, saat ini tanggal 29, insya Allah besok akan ada mini turnamen di stadion di sini, dan insya Allah saya akan hadir teman-teman, insya Allah di esok hari ya, ataupun di tanggal 30 Mei untuk memeriahkan dan juga mengupdate kondisi bagian dalamnya, karena banyak banget ini meminta saya, Bang tolong dong update bagian dalamnya. Oke siap, insya Allah ya. Dan di sini kalau kita lihat ya teman-teman dari JIS ini sedang mengepel ya bench ini sisi kanan ya, dan ini bukti nyata bahwa stadion ini betul-betul dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, sehingga dengan itu kita juga harus mengapresiasinya. Salah satunya adalah menjaga adab, menjaga etika ketika berkunjung ke sini ataupun ke stadion manapun ya, kita menonton dengan baik, dengan adab yang dikedepankan ya. Jangan kita anarkis teman-teman, jangan merusak fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah kita, dan duduklah pada tempat yang ditentukan ya, jangan di guard railingnya ataupun di pagar ya, karena beberapa saat yang lalu ketika grand launching ini di sisi utara dari Stadion JIS rubuh ya, karena ada beberapa oknum-oknum yang duduk bukan pada tempatnya, sehingga rusaklah fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Jadi yuk kita sama-sama modern, yuk kita sama-sama memajukan persepak bolaan kita. Salah satunya adalah menonton di stadion dimanapun di Indonesia itu lebih tertib ya. Amin. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.